Pemirsa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami di acara Jalan Kasih. Selama 30 menit ke depan, kami di sini akan setia menemani Anda. Dan dengan saya, Lili Rosadi, dan saya Yosef Situmeang. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Saya harap Anda bersemangat hari ini. Iya. Saya tahu Anda melihat ada sesuatu yang baru dengan kepala saya. Percayalah, ini bukan keinginan saya, ini keinginan produser. Tapi nggak apa-apa, kamu kelihatan lebih segar pagi-pagi 4:30. Amin. Oh iya, kamu buah juga masih baru. Oh iya, ada sesuatu yang baru lagi pemirsa. Ini berkat Tuhan, ada buah yang segar. Kalau minggu lalu buah bohong-bohongan nggak bisa dimakan, habis siaran kami bisa kenyang makan buah. Makanya tonton terus, siapa tahu Anda diundang ke studio. Apa yang kamu punya hari ini? Oke, kembali serius. Hari ini kami akan menayangkan ada satu profil seorang bapak bernama Pak Melkior yang begitu peduli dengan orang lain. Dia bahkan menolong seorang pengemis bernama Pak Suparno. Dia bantu bapak ini sehingga hidupnya berubah dari pengemis menjadi pemilik angkutan umum. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, ada satu tayangan dari Pak Sinung yang seperti minggu lalu juga sangat menginspirasi hidup kita semua. Tentang apa nih minggu ini? Kita akan saksikan seorang penjual susu kedelai, Pak Apyang. Sekarang mari kita saksikan pemirsa. Benarkah miskin itu takdir? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Melkior berteman dengan anak jalanan dan kehilangan 8 HP-nya. Kehabisan modal untuk berjualan susu kacang membuat keluarga Apyang diusir dari rumah kontrakannya. Pemirsa, hari ini saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat kehidupan seorang yang bernama Pak Yosef Apyang. Nah pemirsa, tentu sangat menarik untuk mengikuti perjalanan kehidupan dari Pak Apyang ini. Mari ikuti perjalanan saya. Sinung dengan sepeda motor antiknya datang mengunjungi kediaman sementara Pak Yosef dan Ibu Yoyo. Ini rumahnya Pak Yosef Apyang. Oh, Pak, saya Sinung dari Jalan Kasih. Iya. Oh ini Bu ya. Iya. Iya. Oh iya. Ya temannya anak-anak. Pak Yosef dan Ibu Yoyo sekarang tinggal di rumah salah seorang saudaranya karena mereka telah diusir dari rumah kontrakannya dan barang-barang mereka ditahan sementara oleh pemilik rumah. Mereka harus membayar tunggakan 5 bulan, sedangkan modal mereka untuk berjualan susu kacang kedelai telah habis dipakai untuk berobat anaknya yang sakit keras. Nah pemirsa, sekarang saya akan bersama dengan Pak Yosef Apyang untuk ke pasar untuk membeli kedelai dan segala macam yang dibutuhkan. Mari. Pak Sinung menemani Pak Yosef, suami dari Ibu Yoyo, ke pasar membeli bahan-bahan dasar untuk pembuatan susu kacang kedelai. Kita akan lihat bagaimana Pak Apyang ini membuat susu kacang. Mari ya. Coba sekarang gimana Pak untuk bikin itunya? Jangan. Pak Sinung terus mengikuti proses pembuatan susu kacang kedelai hingga siap untuk dijual. Setelah membungkus satu persatu dan dimasukkan ke dalam termos, Pak Sinung dan Pak Yosef sudah siap untuk berjualan susu kedelai hari itu. Ada. Susu kacang. Mari Ibu beli. Tuhan menjawab kerinduan Pak Sinung dan Pak Yosef. Mari Bu. Hari itu dagangan mereka diserbu para pembeli dan Pak Yosef senang sekali ditemani Pak Sinung hari itu. Baginya, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan tidak pernah terlambat. Dengan mengutus pendeta Sinung membantunya memulai lagi berjualan, membuatnya yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya dan keluarganya.
Hari ini kita bisa jualan lebih cepat ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa dekat ke saya. Ini ada uang Pak 1 juta rupiah. Bapak bisa pakai. Saya dengar Bapak rindu untuk punya usaha yang lebih besar lagi. Uang ini bisa dipakai untuk model yang lebih lagi Pak. Ya, ya Tuhan berkati Pak ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu. Ya. Ya. Saya akan antar Bapak untuk kita bereskan pembayarannya supaya Bapak bisa kembali ke rumah yang dulu sempat Bapak tinggal. Oke. Dan saya juga ada ini Pak, berkat dari Jalan Kasih. Dan bagi Pak Sinung sendiri, ia merasa adalah suatu anugerah terbesar bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong orang-orang yang tidak pernah menyerah kalah oleh keadaan, tetapi tetap berharap dan percaya akan pertolongannya. Ya, ini kan saya belum dapat Ya, kontrakan. maafin, Nanti ya. kalau hari Minggu besok saya dapat kontrakan, barang saya angkat, cuma saya tunda Saya beberapa hari tunda aja. 2-3 hari ini Iya, saya ya. belum dapat kontrakan. Iya, nggak apa-apa. Bisa hitung dulu. Pemirsa, sudah selama 1 hari saya bersama dengan Pak Apyang dan sekarang saya mau pulang dan saya dapat ini pemirsa, dapat susu kacang. Dan kalau kita mau berbagi, kita pasti juga akan menerima sesuatu. Itulah yang kita bisa ambil pelajaran untuk hari ini. Banyak terima kasih sama tim Jalan Kasih yang membantu saya ya, bisa berjualan susu kacang, ya, bisa berusaha buat makan dah. Ya, luar biasa ya. Jadi kita jangan pernah menyerah karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dan pelajaran yang saya dapat sebenarnya dari apa yang kita baru saksikan ini adalah kita jangan pernah jemu untuk berbuat baik Oke, buat iya, sekeliling ya. kita. Kayak Pak Sinung ya, dia ngasih bantuan, dapat susu kedelai. Ya. Minggu lalu nolong tukang beca, harusnya dapat beca ya. Oke, hari ini kita akan menyaksikan tayangan sosok Pak Melkior, tapi ada sesuatu. Oh Tapi ya, sebelumnya pemirsa, kita punya 10 kaset dari Sari Wow. Simorangkir yang Oke. akan kita bagi-bagikan kepada Anda buat 10 penelpon pertama Ya. ke nomor telepon kami. Dan lagu Sari sendiri nanti akan dapat Anda dengar di akhir acara ini. Iya. Host nggak boleh ikut ya, Nggak host nggak boleh ikut nggak telepon. boleh. Ya, ini untuk pemirsa. Kamu mesti beli. Iya. Oh, dijual juga. Jelas. Oke pemirsa, saatnya kami akan tayangkan untuk Anda sosok Bapak Melkior. Tadi sudah dijanjikan bahwa Bapak Melkior ini adalah orang yang peduli dengan orang sekitarnya. Dia membantu seorang pengemis untuk mengubah cara berpikirnya bahwa hidup itu tidak harus selalu menyerah, miskin, bahwa ini takdir. Mari kita saksikan bersama, Anda pasti sangat diberkati. Benarkah miskin itu takdir? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Melkior berteman dengan anak jalanan dan kehilangan 8 HP-nya. Ramah serta akrab dengan setiap orang yang ditemui di jalanan. Inilah sosok Melkior, laki-laki muda yang mengabdikan diri bagi orang-orang yang terpinggirkan karena terdesak ekonomi. Hampir 7 tahun, hari-harinya Melkior dihabiskan di jalanan. Ditemuinya semua orang-orang yang kurang beruntung ini. Mereka ditampung di rumah singgah yang didirikan. Saya bangun hubungan, saya berteman dengan mereka di tengah-tengah pengamen. Saya seperti pengamen, di tengah-tengah timer bus, calo-calo bus, ya saya seperti mereka, tapi bukan di antara mereka.
juga di tengah-tengah pemulung, saya juga bawa gerobak, ya kan? Saya juga hidup seperti mereka hidup. Tapi kita mempunyai perkataan yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Suparno ini misalnya, lelaki muda ini dulunya adalah anak jalanan yang tidak pernah berpikir bagaimana masa depan. Ia kini telah mempunyai sebuah mobil angkot dengan penghasilan yang lumayan. Ya salah satunya seperti waktu, uang, bahkan cara berpikirnya yang diberikan kepada saya. Lain lagi dengan keluarga Hembring ini, dulunya mereka adalah pemulung jalanan. Di rumah petak yang diberikan oleh Melchior, Hembring dengan keluarga bisa membuka toko yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil berdagang, bisa mensekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Dia itu sangat membantu, bukan hanya kepada anak-anak yang hidup di jalan, tapi juga bagi keluarga yang kurang mampu. Ya, gambaran contohnya adalah saya sendiri. Semua orang diangkat sama dia itu diajak baik. Untuk mengentaskan mereka tidaklah mudah. Risiko yang dihadapi tidak ringan. Namun bagi Melchior, hal ini justru menjadi tantangan. Ancaman, intimidasi, dan tindak kejahatan lain diterima dengan sukacita. Saya harus kehilangan 8 handphone, ya. Terus motor saya harus digade juga, digade oleh orang yang kita bina. Ya, kayak tadi diseret, diadili oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi buat saya itulah sukacita buat saya, ya. Bersama istri tercinta, Anna Majestasia yang dinikahi 4 tahun lalu, Melchior tidak segan mengajaknya juga turun di jalanan. Kehidupan yang keras dan cenderung berbahaya yang dilakukan Melchior kadang membuat istri juga merasa was-was. Kadang-kadang kita khawatir banget gitu. Tapi saya percaya Tuhan menjaga dia. Itu yang menjadi kekuatan saya. Di sela-sela kepadatan lalu lintas, Melchior menyapa, berdialog, dan mendengarkan keluhan mereka. Yang sakit diobati, yang lapar dan haus dibelikan makanan. Tidak jarang, Melchior juga harus mendatangi tempat penampungan di Dinas Sosial di kawasan Kedoya, Jakarta Barat untuk menjemput mereka yang tertangkap petugas terantip. Ya, dia kayak figur seorang bapak gitu. Ya, kalau yang lain kan mungkin figurnya sama teman-teman biasa. Ya. Melchior selalu peduli kepada orang lain. Teladan yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat masa kini. Wah, luar biasa ya. Ini orang yang berbeda dari orang pada umumnya. Kalau saya lihat orang yang donatur atau membantu, paling dia beri materi itu ditinggalin. Tapi Pak Melchior tinggal sama-sama dengan mereka. Hidup dengan mereka. Iya, artinya ya lakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Bahkan sampai kehilangan 8 handphone, lumayan tuh. Dan tinggal dengan mereka kan itu benar-benar kehidupan yang sangat keras. Kehidupan yang... Tadi ada komentar berkata, yang lain itu teman. Tapi kalau Pak Melchior itu bisa jadi bapak bagi kami. Iya, benar sekali. Benar-benar kami percaya apa yang dilakukan oleh Pak Melchior itu sangat menginspirasi banyak orang. Dan benar-benar apa yang Pak Melchior lakukan itu kami percaya memberikan dampak yang luar biasa besar bagi bangsa ini. Li, kamu pernah nggak ketemu orang ya yang kayaknya nggak punya semangat lagi? Mereka merasa sekali miskin itu tetap miskin. Secara miskin nih. Iya. Mereka ngerasa itu udah takdir mereka dan akibatnya mereka nggak bersemangat dalam hidup. Kamu pernah lihat orang seperti itu? Sering. Justru kadang-kadang mereka juga bertanya-tanya ke saya dan kadang-kadang pertanyaan itu justru pertanyaan yang sulit juga susah untuk saya jawab ya. Karena mereka merasa itu takdir mereka. Dan untuk itu hari ini kita mau jawab apa kata Alkitab tentang hal itu, dan hari ini sudah hadir kembali Pak narasumber kita, Pak Big Man. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Big dan Man. kami Senang sekali Anda bisa kembali bersama-sama kami di sini. Sama-sama, saya juga senang. Iya, terima kasih Pak, dan saya percaya kita akan diberkati. Silakan Pak Big Man. Oke, kita sedang berbicara sesuatu topik yang sangat luar biasa. Sudah takdir saya begini, mau apa lagi? Nah, ini memang sebuah pemikiran fatalistik yang cenderung akan menghilangkan semangat dan gairah bertempur yang justru sangat diperlukan dalam zaman sekarang. Pertanyaannya, tentu ini bukan soal semangat apa enggak semangat, konsep betul apa enggak. Tapi Alkitab sendiri bilang apa? Nah, ini menjadi menarik, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, saya coba buka 2 bagian, perlu untuk kita perhatikan. Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kesannya, kaya, miskin, yang bikin Tuhan. Kesannya takdir. Tapi Amsal 10 ayat 4.
Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pertanyaannya, kalau begini mana yang betul? Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ini, Alkitab mau mengajarkan pada kita, prinsip pertama, betul, kaya miskin itu di tangan Tuhan. Tuhan berdaulat. Tetapi Tuhan tidak membuat orang kaya miskin dalam pengertian semena-mena sehingga saya terima nasib saya. Karena ternyata bergantung lagi, kamu rajin, kaya. Kamu malas, mengundang kemiskinan. Nah jadi responsibility, tanggung jawab dari manusia itu dituntut sangat kuat. Hanya saja, sehebat-hebatnya kita bertanggung jawab, tetap saja saluran berkat datang dari Tuhan. Jadi, ada seorang koruptor, salahkan koruptor ya, salah besar. Tetapi dia berhasil mengkorup tanpa ketahuan. Bahkan yang tidak korup malah masuk penjara, kan begitu. Malah jadi miskin. Lalu muncul pertanyaan, loh ini yang agak lempeng kok ya masuk penjara, yang korup banyak kok malah nggak masuk. Sehingga orang berkata, makanya supaya nggak masuk, koruplah sebanyak-banyaknya. Kira-kira kan begitu. Sehingga muncul pembenaran. Lalu orang bilang, iya ya. Nah, tetapi di sini harus perhatikan lagi. Apakah Tuhan tidak bisa mencegah yang korup? Jawabnya bisa sekali. Lalu kenapa Tuhan izinkan? Itu pun izin Tuhan. Kalau enggak bisa. Tetapi Tuhan biarkan dia sukses dalam korupnya. Dan orang yang korup cenderung menjadi gila dengan uangnya. Dan akan hancur dengan uangnya. Jadi dia sedang membunuh dirinya. Tuhan bilang silakan. Kan gitu. Tapi sekilas kan dapat keuntungan tadi. Nah sekarang kembali ke soal takdir tadi. Nah jadi kalau kita melihat Tuhan menciptakan manusia dalam keadilan yang luar biasa. Tuhan tidak menjadikan kita robot dengan skenario dia yang semau-maunya. Tapi Tuhan membuat kita menjadi manusia yang sangat dinamis, tetapi bergantung penuh kepada kedaulatan dia. Sehingga kalau ini kita gambarkan sebuah sandiwara begitu ya. Kalau meminjam lagunya Ahmad Albar waktu lampau gitu. Dunia ini panggung sandiwara antara benar dan tidak. Benar karena hidup itu skenario yang Tuhan buat. Tetapi tidak karena sandiwara sudah ada skenario-nya yang tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi di sini kita dimainkan sehingga bermain begitu merdekanya, begitu bebasnya. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan pun mereka mempunyai dua prinsip. Ada yang rajin kerja, ada yang tidak. Ada yang lipat tangan melulu berdoa dan menunggu berkat Tuhan. Tetapi ada yang tahu dan berkata, justru kalau saya berdoa saya mesti kerja. Ora et labora begitu ya. Nah jadi kita tidak bisa mengatakan itu takdir. Tetapi tanggung jawab kita adalah bekerja. Ya. Nah itu sebab kadang-kadang kita mesti memperhatikan. Ada orang miskin karena dilahirkan dari keluarga miskin. Tidak punya kesempatan untuk sekolah. Hidup di desa, bagaimana mau merubah? Tapi dia rajin loh. Namun dia lebih baik dari waktu yang lampau. Ada orang miskin, lahir dari keluarga kaya, tapi hidupnya semeraut, jadilah dia miskin. Saya bisa lebarkan lagi, tapi cukup itu dulu. Ada orang kaya, begitu lahir sudah kaya, karena bapak emaknya kaya. Nggak kerja pun dia sudah kaya, namanya warisan. Kan begitu ya. Tetapi ada juga orang kaya, lahir dari keluarga miskin, kerja giat luar biasa, punya kesempatan studi, dapat beasiswa, jadi kaya. Skenario hidup ini sangat luar biasa. Kekayaan sangat hebat. Karena itu adalah sebuah kesalahan menyerah pada satu situasi. Jadi kaya tidak sama dengan punya harta banyak. Tapi kaya adalah punya dan bisa menikmatinya. Nah, ini definisi baru yang perlu you pikirin baik-baik ya. Kaya adalah punya dan bisa menikmatinya. Karena Alkitab bilang, kasihan sekali orang kaya itu. Begitu bangun, habis semuanya. Artinya, buat apa kita kaya tetapi tidak bisa menikmati? Bahkan ujung kehidupan kita adalah neraka. Nah, jadi ingat, jangan pernah menyebut dirimu takdir karena engkau sakit seperti ini, karena lain-lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi ingat, jangan juga seakan-akan kamu pasrah tetapi lari dari tanggung jawab yang seharusnya. Itu pun salah. Selamat menemukan kebenaran di dalam kesejatian. Tuhan tidak pernah mau itu. Bahkan dia akan bertanya, mana tanggung jawabmu? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa menciptakan keadilan di dalam seluruh kehidupan. Tetapi kamilah yang sering salah mengerti pemeliharaan-Mu, membuat kami cenderung malas dan tak bertanggung jawab dalam hidup ini. Seakan-akan hidup kami seperti ini karena Engkau yang membuatnya. Kami sadar memang hidup kami Engkau ciptakan, Engkau pemelihara yang ajaib. Tapi Engkau mau kami bertanggung jawab pada apa yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk tiap talenta. Mampukan kami untuk memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.
Ya. Wow, itu cukup Luar biasa. menjawab Terima kasih banyak saya. Pak Bigman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya percaya ada banyak orang yang dibebaskan ya. Itu pun juga menjawab pertanyaan saya sebenarnya. Oh, Dari begitu tadi kan ya, saya oke. pertanyakan hal itu. Iya, Cukup memang jelas. punya konsep selama ini ada takdir berarti ya. Dah seumur hidup nggak akan berhasil Iya, gitu ya. kadang-kadang soalnya orang sering sekali mempertanyakan hal Gitu itu. ya. Dan tadi kan memang Pak Bigman juga dalam doanya juga sempat mention bahwa Tuhan tuh selalu memberikan kita talenta sebenarnya. Amin. Ya, Untuk kalau kita bisa mau bekerja berusaha, lebih keras. pasti hidup akan lebih baik lagi. Iya. Dan saya percaya mungkin ada banyak yang mau kita tanyakan. Itu sebabnya pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan tentang apapun dalam kehidupan Anda, silakan Anda mengirimkan surat ke alamat kami atau kirim SMS atau hubungi kami lewat telepon kepada nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan konselor kami siap 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk menjawab apapun pertanyaan saudara. Tahukah Anda ayat favorit keluarga Eka Deli? Itu dari Yesaya 60 ayat 11. Itu tiap hari nih kita sebutin. dalam doa juga kita selalu perkatakan bahwa pintu gerbang kami akan senantiasa terbuka baik Siang maupun malam tidak akan pernah tertutup. supaya bangsa-bangsa dapat membawa kekayaan mereka ke dalam terpendam. Alasannya, Yang waktu kita bilang kekayaan itu, kita bukan bicara soal finansial aja, tapi kita percaya bahwa setiap hari Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lewat pintu kita. Dan itu terjadi. Mau tahu harta terpendam seorang pria sejati? Temukan rahasianya di CBN Mobile. Caranya, ketik CBN _on _pria, kirim ke 7266. Dan bagi Anda para wanita, jadilah wanita yang penuh inspirasi dan sukacita. Ketik CBN _on _wanita. Khusus bagi kamu para kawula muda, jadilah anak muda yang memiliki tujuan. Caranya, ketik CBN _on _gaul, kirim ke 7266. CBN Mobile, partner Anda menuju sukses. Seperti yang sudah saya janjikan di depan tadi, di sini ada 10 kaset Sari Simorangkir yang siap kami bagi-bagikan kepada Anda 10 penelpon pertama. Ya. Dan di sini juga Sari telah kembali hadir bersama-sama kita dan akan menaikkan satu pujian untuk Anda sekalian. Mari kita saksikan.
Kenapa kita harus mengucap syukur dan apa kata Alkitab? Ibu Sumarlik masih bekerja sebagai penjaga sepeda di usia 65 tahun. Dan saksikan para profesional muda turun ke bawah kolong jembatan. Pemirsa, tanpa terasa 30 menit kami sudah menemani Anda sekalian. Kami harap apa yang kami siarkan di sini bisa menginspirasi hidup Anda dan membuka hari Anda dengan lebih bersemangat. Nantikan kembali kami minggu depan di acara yang sama, Jalan Kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye.